Terima kasih Anda masih bersama kami. Ya saudara, dalam rangka rencana pembukaan Terminal Internasional Pelabuhan Sri Bintanpura Tanjung Pinang, DPRD Kepri bersama perwakilan Pemprov Kepri dan stakeholder terkait meninjau kesiapan sarana dan prasarana di Pelabuhan Internasional Sri Bintanpura Tanjung Pinang. Pemantauan kesiapan Pelabuhan Internasional Sri Bintanpura Tanjung Pinang ini dilakukan Jumat 1 April 2022 oleh anggota DPRD Kepri Rudi Chua dan Kepala Dinas Perhubungan Kepri bersama Kantor Kesehatan Pelabuhan, Imigrasi, dan beberapa stakeholder terkait lainnya. Peninjauan dilakukan terhadap sarana dan prasarana fasilitas yang ada di Terminal Internasional Pelabuhan Sri Bintanpura dalam rangka persiapan pembukaan kembali jalur pintu masuk wisatawan mancanegara asal Singapura dan Malaysia. Anggota DPRD Provinsi Kepri, Rudi Chua, mengungkapkan tujuan peninjauan tersebut yakni menggesa sejumlah persiapan di Pelabuhan SBP, salah satunya untuk mempercepat pemulihan sektor pariwisata yang sempat terhenti selama 2 tahun akibat COVID-19. Agar pemulihan sektor pariwisata di Kepri tidak hanya terpusat di Batam dan Bintan saja, namun seluruh wilayah Kepri dapat merasakan pertumbuhan kembali ekonomi melalui sektor pariwisata yang memang menjadi andalan di Kepulauan Riau. Untuk menggesa percepatan pembukaan Pelabuhan Tanjung Pinang, sehubungan dengan tiga kepentingan: satu, untuk wisata, meningkatkan wisata; kedua, untuk meningkatkan kembalikan hubungan silaturahmi warga masyarakat kita yang umumnya memiliki keluarga di Singapura, Malaysia. Yang ketiga adalah juga dalam rangka banyak sekali warga Kota Tanjung Pinang yang mencari pengobatan di Malaysia khususnya yang terganggu selama 2 tahun ini. Kita harap dengan kembalinya jalur ini 3 poin tadi bisa terlaksana kembali. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepri, Junaidi, mengatakan selain sejumlah persiapan sarana dan prasarana yang menjadi perhatian pemerintah, ketentuan kedatangan wisatawan mancanegara juga harus sesuai berdasarkan Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2022 tentang sejumlah persyaratan yang harus dilengkapi oleh pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN, di mana wisatawan yang berkunjung harus melengkapi dokumen yang dibutuhkan dalam SE tersebut, selanjutnya melampirkan hasil negatif tes PCR, sudah vaksin dosis kedua ataupun ketiga, dan mengisi data e-hak pada aplikasi Peduli Lindungi. Wisatawan juga diminta menunjukkan bukti kepemilikan asuransi kesehatan dengan nilai pertanggungan minimal Rp500.000 yang mencakup pembiayaan penanganan COVID-19. Dan terakhir, bukti konfirmasi pemesanan dan pembayaran atau booking tempat akomodasi dari penyedia akomodasi selama menetap di Kepulauan Riau. Ketentuan PPLN yang ada di dalam item-item tersebut adalah bahwa di SE 15 itu cukup jelas. Pertama, bagi yang akan berkunjung ke Indonesia melalui Tanjung Pinang, berdokumen. Yang kedua, harus melengkapi di ketibaan itu harus dicek PCR. Yang ketiga, memiliki asuransi perjalanan. Yang keempat, sudah booking akomodasi yang disampaikan tadi. Itu salah. Dari Nugraha melaporkan dari Tanjung Pinang.